Scene pun berpindah di sebuah taman kota Songshan. Terlihat Su Haoran sedang duduk santai sendirian. Seketika itu ia mengaktifkan mata langitnya sambil berkata di dalam hati. Menggunakan mata langit untuk mencari seseorang di kota besar benar-benar melelahkan, untung sudah ketemu. Seketika itu Xiu dan Qiao Yili berlari menghampiri Su Haoran sambil berkata, "Kakak ipar, syukurlah kamu tidak apa-apa, kami sangat khawatir kepadamu." Xiu berencana memeluk Su Haoran pun terkejut. Tanpa diduga Tang Xinyi memukul mereka berdua dan berkata, "Kalian berdua, langsung lupa diri kalau tidak diperhatikan. Aku sudah tahu kalau akan seperti ini," ucap Su Haoran sambil tertawa. Tang Xinyi pun berkata, "Oh, sepertinya kamu sangat senang ya." Sambil menunjuk hawa membunuh ke Su Haoran pun terkejut dan menjawab, "Tidak kok. Istriku, aku mendapat klien besar untukmu. Cepat puji aku." Sambil memeluk Tang Xinyi, "Aku bilang, aku mendapat klien besar untukmu. Bukankah kamu harus memberiku hadiah?" Terlihat telinga Tang Xinyi sangat sensitif oleh bisikan Su Haoran. Seketika itu Tang Xinyi mendorong Su Haoran untuk menjauh dan berkata, "Kamu menyebalkan." Su Haoran pun menggoda Tang Xinyi. "Ternyata telingamu sensitif ya, aku sudah mengingatnya." Tang Xinyi pun berkata, "Tidak boleh ingat, kamu lupakan saja." Sambil tersipu malu, Su Haoran pun menjawab, "Penemuan besar, bagaimana mungkin lupa? Hamba tidak bisa melakukannya." "Oh ya, kalian pulanglah ke rumah masing-masing." Mereka bertiga pun terkejut dan berkata, Kenapa? Kita baru bertemu. Kami memang punya urusan penting, mau menemui klien besar," ucap Su Haoran. Tang Xinyi pun kebingungan dan bertanya, "Klien besar apa?" Seketika itu Komisaris Ye datang menghampiri Su Haoran dan berkata, "Dokter Jenius Su, kita benar-benar berjodoh. Sampai bisa bertemu di sini." Su Haoran pun menjawab, "Iya, benar-benar berjodoh." Ia sambil berkata di dalam hati, "Kamu hebat sekali dalam berjalan-jalan, sudah lama mencarimu dengan mata langit." Scene pun berpindah di kota logistik Asia Timur Grup Tang. "Tuan Ye, bagaimana menurutmu dengan kota logistik Asia Timur? Sebelumnya kamu bilang, kamu ingin berbisnis di Laut Timur ini," ucap Su Haoran. Komisaris Ye pun menjawab, "Lebih kecil dari yang dibayangkan, fungsionalitas juga belum sempurna. Aku pergi melihat ke pelabuhan hari ini, kapasitas pengangkutan juga terlalu lemah. Jujur saja, kota logistik ini tidak pantas dipadukan dengan nama besar kota logistik Asia Timur." Tang Xinyi pun berkata ke Komisaris Ye, "Biaya pengiriman terlalu tinggi, kelemahan ini sulit ditutupi. Tapi daya muat kapal kargo kota logistik ke Yanhai Zongqi harusnya cukup bukan?" Komisaris Ye dengan santainya menjawab, "Jauh sekali, Yanhai Zongqi tidak hanya membangun toko 4S di Songshan, juga ada perusahaan distribusi dan stasiun layanan cepat. Sampai saat itu, daya pengangkutan laut kota logistik tidak cukup digunakan." Su Haoran pun bertanya maksud perkataan Komisaris Ye. "Jadi maksud Komisaris Ye?" Komisaris Ye pun menjelaskan ke Su Haoran, "Jika aku bekerja sama dengan kota logistik Asia Timur, mungkin harus menginvestasikan sejumlah uang yang tidak kecil untuk mereka. Keuntungannya tidak dapat menutupi kerugiannya." Tang Xinyi pun berkata di dalam hati, "Hais, sedih sekali. Klien besar yang dicari Haoran dengan susah payah tidak bisa dipertahankan." Su Haoran pun berkata ke Komisaris Ye, "Tuan Ye, jika aku berharap kamu bisa bekerja sama dengan kota logistik Asia Timur, apakah kamu akan memberi kemudahan?" Seketika itu Komisaris Ye pun terkejut dan menjawab, "Dokter Jenius Su, investasinya sangat besar. Tapi seperti yang kukatakan, saat kamu butuh bantuan, aku akan mengulurkan tangan. Jika kamu memang ingin aku investasi, maka aku dapat menyuntik dana sepenuhnya layanan kota logistik Asia Timur dan investasi 1 kali sebesar 8 triliun. Tapi aku menginginkan 40% saham." Su Haoran pun berkata, "Begini saja Tuan Ye, aku pribadi menginvestasikan 8 triliun, jadi aku pemegang saham juga. Grup Tang akan segera memesan galangan kapal di seluruh tanah air untuk membeli kapal barang." Tang Xinyi pun terkejut dan berkata ke Su Haoran, "Haoran, bukankah gurumu telah mengambil uangmu?" Su Haoran dengan santainya menjawab, "Tidak apa-apa, kebetulan tuan tanah setempat berutang 3 triliun denganku, dan aku menang 5 triliun dari Raja Judi." Tang Xinyi pun terkejut dan berkata, "Baru beberapa hari sudah menghasilkan uang sebanyak itu." Seketika itu Komisaris Ye pun terkejut juga dan berkata, "Hah, Tuan Tanah Zhou Tian pernah hutang kamu 3 triliun. Aku ingat, beberapa waktu yang lalu,
Zhou Tian meminta maaf secara terbuka pada dokter jenius rumah sakit Haoran. Ternyata itu kamu, Su Haoran pun bertanya ke Komisaris Ye. Komisaris Ye, jadi sekarang apakah kamu bersedia bekerja sama dengan grup Tang kami? Komisaris Ye pun menjawab, tentu saja aku mau bekerja sama. Akan tetapi Komisaris Ye dan sekretarisnya terkejut dan berkata, tunggu grup Tang kalian. Mereka berdua tidak mengetahui kalau grup Tang milik Tang Xinyi dan Su Haoran. Setelah itu Tang Xinyi memperkenalkan dirinya ke Komisaris Ye. Aku Tang Xinyi Choi perusahaan grup Tang domestik, Tuan Tang Jun adalah ayahku. Aku pastikan lagi, besok aku akan pergi menyuntik dana. Ucap Su Haoran. Terlihat Komisaris Ye senang dan menyetujui kerjasama dengan grup Tang. Dan beritanya pun sudah tersebar di kota Songshan. Xin pun berpindah di villa keluarga Tang. Terlihat Tang Xinyi sedang duduk santai di kamarnya. Seketika itu ia terkejut melihat berita dia bersama Su Haoran di media sosial. Ia pun berkata, mencintai istri dengan gila. Kalau dipikir-pikir benar juga ya. Seketika itu Su Haoran muncul di samping Tang Xinyi sambil berkata, "Hai, istriku." Tang Xinyi pun terkejut dan menendang wajah Su Haoran. Su Haoran pun terjatuh dan berkata, "Istriku, kenapa kamu menendangku?" Tang Xinyi pun menjawab, "Siapa suruh kamu tiba-tiba bicara dan mengagetkanku?" "Haoran maaf ya." Sambil tersenyum manis, Su Haoran pun berkata, "Aku menyuntik dana 8 triliun untuk grup Tang, membantumu mendapatkan klien besar, juga makan tendanganmu dengan menyedihkan, bukankah kamu harus memberiku kompensasi untukku?" Tang Xinyi menjawab, "Kompensasi apa yang kamu inginkan? Biarkan aku menciummu," ucap Su Haoran. Tang Xinyi berkata, "Tidak boleh." Setelah Tang Xinyi tidak memperbolehkan Su Haoran menciumnya, ia langsung berbaring tidur di ranjangnya. Tang Xinyi pun terbengong melihat Su Haoran dan ia berkata, "Bagaimana kalau aku yang menciummu?" Tanpa diduga Su Haoran dengan cepat bangun dan mendekat ke Tang Xinyi sambil berkata, "Benarkah?" Tang Xinyi pun terkejut dan menjawab, "Benar, tutup matamu, dan jangan bergerak." "Oke istriku," ucap Su Haoran. Ia terlihat sangat senang. Terlihat Tang Xinyi mulai mendekat ke Su Haoran dan akhirnya ia mencium bibir Su Haoran dengan sangat lembut. Setelah selesai berciuman, Su Haoran berkata ke Tang Xinyi, "Istriku, bolehkah aku tidur di atas tempat tidur bersamamu?" "Jangan khawatir, aku tidak akan macam-macam denganmu." Pikiran mesum Su Haoran sudah akan keluar. "Selain itu, kamu sekarang sedang masa menstruasi kan?" Tang Xinyi pun terkejut dan menjawab, "Diam, sialan. Kamu mengintipku ya?" "Aku tidak mengintipmu, aku terang-terangan." Seketika itu Su Haoran ditendang keluar dari kamar Tang Xinyi sambil berkata, "Keluar dari sini, tidurlah di kamar tamu." Terlihat Su Haoran sangat kecewa dan berkata, "Program pelatihan istri masih panjang dan berat. Meskipun telah mendapatkan kemenangan sementara, tapi hari ini tidur di kamar tamu lagi." Xin pun berpindah di pagi hari. Terlihat Su Haoran sedang makan dan wajahnya murung sekali. Ia pun berkata, "Aku pemegang saham utama tidur di kamar tamu setiap hari." Seketika itu teleponnya berbunyi. Ia pun mengangkatnya sambil berkata, "Halo, Yan Miao Miao, pagi-pagi ada apa mencariku?" Yan Miao Miao melaporkan sesuatu ke Su Haoran. "Haoran, Ye Mao Yuan diculik di hotel, asistennya dibunuh." Su Haoran pun terkejut mendengar kabar dari polisi Yan. Xin pun berpindah di sebuah hotel. Su Haoran pun menuju tempat TKP kejadian dan melihat jasad asisten Komisaris Ye. Polisi Yan berkata ke Su Haoran, "Ye Mao Yuan diculik, penculik meninggalkan surat, mereka meminta tebusan 2 miliar. Su Haoran melihat jasad asisten Komisaris Ye sambil mengaktifkan mata langitnya. Ia pun berkata, "Apa ada petunjuk lagi? Katakanlah." Polisi Yan pun menjelaskan ke Su Haoran, "Kami sudah mengecek kamera pengawas hotel, bisa dipastikan di sini TKP pertama. Selain itu, karena di dalam surat pemerasan langsung menyebut nama Ye Mao Yuan, kami menduga pelakunya adalah orang yang dikenal." Su Haoran pun berkata, "Meninggal 5 jam yang lalu, kalian sungguh berani mengatakannya. Dan di sini jelas bukan TKP pertama." Polisi Yan pun terkejut dan bertanya, "Apa yang kamu tahu? Coba beritahu kami." Bicara setengah-setengah, benar-benar menyebalkan. Su Haoran pun menjelaskan kepada mereka. Korban meninggal karena tenggorokan yang digorok. Berapa banyak darah yang akan keluar jika pembuluh nadi besar dipotong? Berapa banyak darah yang ada di lantai? Kalau TKP pertama di sini, itu tidak masuk akal. Terlihat salah satu polisi itu terkejut dan berpendapat, "Ini hanya poin kecurigaan tapi,
dada depan dan punggung korban telah terbentuk lebam. Dapat dipastikan meninggal 5 jam yang lalu, Su Haoran dengan santainya berkata. Tanda merah itu terjadi karena pembunuh menggunakan teknik tenaga tersembunyi untuk menekan pembuluh kapiler subkutan yang rusak, hingga menyebabkan lebam mayat palsu. Terlihat dua polisi itu kebingungan dan mereka mencoba membuktikan perkataan Su Haoran dengan menyayat tubuh korban. Ternyata benar, ucap polisi itu. Polisi Yan pun terkejut dan berkata, ini sungguh bukan lebam mayat, Su Haoran dengan santainya menjawab. Lalu, Ye Mao Yuan adalah komisaris Yan Haizongqi. Berapa banyak aset kekayaan dia? Jika kamu adalah kenalannya, lalu menculiknya, apakah cuma menginginkan tebusan sebanyak 2 miliar saja? Terlihat dua polisi itu tidak bisa menyangkal perkataan Su Haoran. Polisi Yan pun bertanya ke Su Haoran. Menurutmu bagaimana kita menyelidiki kasus ini dan mulai dari mana? Su Haoran pun menjawab. Berapa lama waktu yang diberikan atasan kalian untuk menyelesaikan kasus ini? Polisi Yan berkata, waktu kami 24 jam. Su Haoran dengan santainya menjawab. Tidak perlu sampai 24 jam, aku akan pergi mencari pembunuhnya sekarang. Polisi Yan pun terkejut dan bertanya. Kamu mau pergi mencari kemana? Su Haoran berkata. Tentu saja mencari di tempat persembunyiannya, apa aku bisa mengharapkan kalian? Aku ikut pergi bersamamu. Ucap polisi Yan, Su Haoran pun berkata. Lupakan, kamu memakai seragam polisi, yang ada akan menarik perhatian pembunuh. Polisi Yan pun terkejut dan menjawab. Kamu pikir aku akan menjadi penghalangmu? Su Haoran dengan santainya berkata. Ye Mao Yuan adalah partnerku yang penting, tidak boleh terjadi sesuatu padanya. Tanpa diduga polisi Yan mulai melepas seragam polisinya sambil berkata. Tidak ada seragam polisi, aku juga masih polisi rakyat. Begini sudah bukan masalah kan, ayo jalan. Sin pun berpindah di Hotel Kuaiji. Su Haoran menggunakan mata langitnya untuk mencari ruang persembunyian pembunuhnya. Polisi Yan pun bertanya ke Su Haoran. Apakah kamu yakin di sini tempatnya? Apakah pembunuhnya ada di sini? Su Haoran pun menjawab. Pelan-pelan, dia ada di sini. Polisi Yan pun berkata. Jadi bagaimana selanjutnya? Su Haoran pun menjawab. Kamu hanya perlu membantuku saja. Ia juga berkata di dalam hati. Karena aku mengaktifkan mata langit dan kamu memanggilku, aku jadi menoleh dan tidak sengaja melihat tubuhmu. Setelah itu Su Haoran mengetuk pintu di ruang persembunyian pembunuh itu sambil berkata, Tuan, aku adalah pekerja paruh waktu yang masih muda, cantik dan profesional. Polisi Yan pun terkejut atas perkataan Su Haoran. Pembunuh itu pun bertanya, seberapa profesionalnya dirimu? Berapa harganya? Su Haoran pun berkata, 100.000 per jam. Jika Tuan mau membayar 1 juta, maka aku akan menyapu dan memasak selama seminggu. Polisi Yan pun marah ke Su Haoran. Kamu anggap aku sebagai apa? Kenapa harganya murah sekali? Seketika itu Su Haoran menyadari sesuatu sambil berkata, mereka akan mulai menembak. Tanpa basa-basi ia mengambil pistol polisi Yan yang disembunyikan di belakang tubuhnya dan menembakkan 2 peluru ke ruangan itu. Apa? Kamu mengambil pistolku? Ucap polisi Yan sambil terkejut. Terlihat 2 pembunuh yang ada di dalam terkena tembakan Su Haoran tepat di tangan mereka. Pembunuh itu pun berkata, siapa yang berada di luar sana? Tanpa basa-basi Su Haoran menendang pintu ruang itu dan berjalan mendekat sambil berkata, kalian berdua benar-benar tidak menarik. Padahal aku ingin mengajak kalian untuk bermain-main. Tapi, kalian malah memaksaku menembak kalian. Salah satu pembunuh itu berkata, siapa kamu sebenarnya? Seketika itu Su Haoran melemparkan jarum peraknya dan menancap di dahi pembunuh itu. Pembunuh itu pun terjatuh di lantai. Su Haoran dengan santainya berkata, apakah kamu masih bisa memperhatikan orang lain? Cepat katakan, siapa kalian ini? Kenapa kalian menangkap Ye Mao Yuan? Terlihat pembunuh itu sangat tenang dan duduk dan ia tidak mau menjawab pertanyaan Su Haoran. Polisi Yan berjalan mendekati pembunuh itu sambil berkata, orang keras kepala seperti ini, biar aku saja yang menanyakannya. Oh, apakah sekali seharga 100.000? Ucap pembunuh itu. Tanpa diduga polisi Yan mengeluarkan jurus andalannya dan menendang burung kecil pembunuh itu sambil berkata, cepat katakan, sekarang Ye Mao Yuan ada di mana? Ia berlahan-lahan menginjak burung kecil pembunuh itu. Wow, perbuatan seperti ini akan merusak karakter seorang polisi. Ucap Su Haoran.